Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Baiklah, untuk kali ini kita akan mempelajari materi tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Kalian buka LKS halaman 25 sampai halaman 30. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan makna kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, pengaruh kerjasama, dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Baiklah, sekarang kita akan mulai pembahasannya. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Contohnya adalah ASEAN. Jadi apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Terdapat faktor pendorong dan penghambat kerjasama sebagai berikut. Faktor pendorong kerjasama. 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam, contohnya ada beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Perbedaan sumber daya pangan, contohnya misalnya Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura dan Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Berikutnya adalah faktor penghambat. Faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN antara lain: 1. Perbedaan ideologi. Yang kedua, konflik dan peperangan. Yang ketiga, kebijakan protektif. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Bentuk-bentuk kerjasama. Bidang sosial budaya. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama dan juga untuk mendukung kesejahteraan masing-masing negara. Contoh dari kerjasama di bidang sosial budaya: 1. Bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. 2. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan internasional yang bersangkutan. Keempat, pengembangan sumber daya manusia. 5. Peningkatan kesejahteraan. 6. Program peningkatan kesehatan. 7. Pertukaran budaya dan seni. Juga festival film ASEAN. 8. Penandatanganan kerjasama di bidang pariwisata ASEAN. 9. SEA Games yang diadakan 2 tahun sekali. Nah, di samping ini ada gambar yang tadi sudah saya jelaskan contoh-contoh bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Berikutnya adalah bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Contoh kerjasama politik dan keamanan adalah: 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme.
3. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 4. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara seperti perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Berikutnya adalah bidang pendidikan. Contohnya adalah ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT di Sanur, Denpasar dengan tema ASEAN Community 2015 Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini dihadiri oleh organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, dan negara-negara ASEAN lainnya. Yang kedua, negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Ketiga, olimpiade di bidang pendidikan. Yang keempat, adanya penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, dan keselamatan kerja industri. Contoh lainnya, misalnya Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN lainnya dan kawasan negara yang berkembang. Berikutnya, bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Contohnya, 1. Membentuk pasar tunggal MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN. Kedua, mempromosikan produk bisnis sesama anggota ASEAN, perusahaan investasi dan pengembangan pariwisata. Ketiga, memberikan cadangan makanan terutama beras bagi anggota ASEAN. Yang keempat, membangun proyek-proyek industri ASEAN. Kelima, mengadakan kesepakatan ASEAN Free Trade Area atau AFTA untuk meningkatkan daya saing dengan negara atau kawasan perdagangan lainnya. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Pengaruh kerjasama di bidang ekonomi. Dengan adanya MEA, 1. Meningkatkan daya saing ASEAN, serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Ketiga, menjual dan mendapatkan barang dengan mudah. 4. Dibentuknya pasar tenaga kerja profesional supaya tidak kekurangan sumber daya manusia. Kelima, meningkatnya kualitas pendidikan. Keenam, kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Dengan adanya AFTA, meningkatkan daya saing dengan negara atau kawasan perdagangan lainnya. Pengaruh kerjasama di bidang sosial. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Masalah-masalah kemanusiaan banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi sekat-sekat kepentingan. Contohnya pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. ASEAN mengimbau negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Selain itu, menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. Berikutnya adalah pengaruh kerjasama di bidang budaya. 1. Festival Budaya ASEAN. Festival Budaya ASEAN 2013 digelar di kota Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 29 Juni 2013. Festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota dan kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN. Juga merupakan ajang mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. 2. Perkemahan budaya serumpun ASEAN.
Perkemahan budaya serumpun adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Kegiatan ini bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Yang ketiga, industri musik. Di Asia Tenggara, jenis musiknya beragam. Di Indonesia, salah satu musik khasnya adalah musik dangdut. Perkembangan industri musik sangat maju. Konser, festival musik, dan berbagai event lainnya menunjukkan hal tersebut. Pengaruh kerjasama di bidang politik dan keamanan. 1. Penyelesaian sengketa perbatasan wilayah seperti Pulau Natuna, kasus Sipadan, dan Ligitan. Kedua, perlindungan terhadap pekerja migran tentang hak dan kewajiban, kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah, dan perdagangan tenaga kerja migran. Berikutnya adalah pengaruh kerjasama di bidang pendidikan. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN, terutama pelajar, akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya. Secara khusus menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya meningkatkan mutu pendidik baik bagi dosen ataupun guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji, rekrutmen pendidik yang profesional. Upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Hubungan kerjasama negara ASEAN meliputi kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Hubungan kerjasama yang dilakukan mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan. Jadi, yang pertama dilakukan untuk meningkatkan kerjasama di antara negara ASEAN adalah menerapkan prinsip-prinsip kerjasama ASEAN. 1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional setiap negara. 2. Tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain. 3. Apabila ada perdebatan atau perbedaan diselesaikan secara damai. Keempat, negara ASEAN menolak menggunakan senjata atau kekuatan yang dapat menyebabkan perang. Kelima, kerjasama ASEAN diimplementasikan secara efektif, rasional, dan berguna. B. Meningkatkan terus kerjasama di bidang politik, keamanan, sosial budaya, dan ekonomi, seperti kesepakatan AFTA. Kedua, membuka akses sebesar-besarnya bagi penduduk ASEAN di berbagai bidang. Ketiga, mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, kesejahteraan masyarakat. Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. Kelima, penandatanganan dokumen untuk menciptakan stabilitas kawasan Asia Tenggara seperti JOVFAN, Perjanjian Bebas Senjata Nuklir, Komunitas Keamanan ASEAN. C. Evaluasi kerjasama ASEAN, yaitu dengan mengadakan SEA Games 2 tahun sekali. D. Peran Indonesia di ASEAN. 1. Indonesia sebagai penggagas lahirnya kerjasama ASEAN. 2. Sebagai penyelenggara KTT. Ketiga, mengirim pasukan perdamaian PBB. 4. Penggagas komunitas ASEAN. 5. Ikut aktif mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. 6. Mendorong negara ASEAN agar lebih demokratis. 7. Ikut aktif menjalin kerjasama ASEAN dengan negara maju. 8. Tahun 2004, Indonesia menjadi pemimpin ASEAN. Demikian penjelasan dari Ibu tentang materi interaksi antar negara-negara ASEAN. Dipelajari ya materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.